Kalian bisa bayangin nggak makan burger tapi dagingnya itu daging manusia? Halo teman-teman semua, selamat datang nih para pecinta kriminal. Jadi dari kemarin kan Yoga bahas horor terus. Nah, tetapi Yoga juga pengen membahas kisah kriminal. Jadi di konten Yoga itu ada dua tipe guys, tipe horor dan tipe kriminal ya teman-teman. Semoga kalian support juga ya guys. Oke, jadi di malam hari ini Yoga pengen membahas nih salah satu kisah yang berasal dari Amerika, di mana ada seseorang bernama Joseph Metheny yang membuat burger dari daging manusia. Ih, seremnya. Kira-kira gimana ceritanya teman-teman? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi, bintang utama yang kita bahas malam ini adalah Joseph Metheny, di mana kejadian ini terjadi pada tahun 1990-an, guys. Nah, Joseph Metheny ini merupakan seorang pria asal Amerika, di mana ia ini memiliki 5 saudara, guys. Nah, Joseph Metheny ini merupakan anak yang lumayan broken home, teman-teman, di mana ayahnya ini pecandu, sedangkan ibunya ini pekerja, guys. Sehingga dia ini kayak suka ditelantarin sama keluarganya, dan seringlah dibebasin dan lain-lain, guys. Hingga singkat cerita, pada waktu remaja, si Joseph Metheny ini bergabung pada komunitas kayak militer gitu yang berada di Amerika, teman-teman. Nah, tetapi pada sayang sekali pada saat dia ini militer, dia ini ikut-ikut bapaknya, yaitu kecanduan narkoboy, guys. Sehingga ya membuat psikisnya itu menjadi parah, teman-teman, karena kecanduan tersebut. Hingga teman-teman, saat si Joseph ini pulang ke negaranya, kan dia kan ditugasi militer gitu, dia pulang ke negaranya, dia ini nggak mau tinggal nih dengan orang tuanya, dikarenakan guys, kenapa dia ini berbebas gitu untuk mengkonsumsi itulah. Nah, kalau dia di rumah kan dia dipantau terus sama orang tuanya, sehingga dia nggak punya rumah, teman-teman, dan akhirnya bergabung pada komunitas tunawisma alias komunitas gelandangan yang berada di sana, yang sama-sama merupakan pecandu juga, teman-teman. Kayak cocok aja udah seperti itu. Lalu singkat cerita, si Joe ini pun terkenal guys di komunitas gelandangannya tersebut, dimana sikap Joe ini yang pemarah serta dia ini getol untuk mengkonsumsi barang-barang itu, sehingga banyak orang yang mengenalnya gitu guys. Nah, akhirnya setelah dia ini terkenal tersebut, nah si Joe ini nggak cuman punya sifat buruk doang, dia ini punya sifat baik juga, teman-teman, dimana Joe ini terkenal sopan, dan dia juga ini terkenal sebagai orang yang pekerja keras, sehingga akhirnya di suatu momen dia ini pun dipekerjakan sebagai supir truk di salah satu perusahaan yang berada di sana, guys. Hingga guys, saat menjadi super itu, kehidupan Joe ini mulai membaik, dan dia ini pun bertemu dengan seorang wanita dan akhirnya menikah, dan akhirnya dia ini dikaruniai satu orang anak, teman-teman. Nah, sang istri Joe ini pun tidak permasalahin nih kalau Joe ini suka larut malam dan suka bergaul dengan komunitas tunawismanya tersebut, alias komunitas gelandangannya itu, teman-teman. Ngerti, dan tapi akhirnya guys, istrinya si Joe ini muak juga, teman-teman, dikarenakan si Joe ini balik malam lah, suka mabok-mabokan dan lain-lain, dan akhirnya ya itulah, dia ini pun, sehingga dikarenakan Joe itu kayak gitu, mengancam lah rumah tangganya si Joe ini. Enggak guys, puncaknya itu terjadi pada tahun 1990-an guys, dimana saat itu Joe ini kan pulang larut malam abis berminum-minuman itu. Nah, dia ini pun pulanglah ke rumah dan menghidupkan lampu, dan betapa terkejutnya Joe, semua perabotan di rumahnya ini menghilang, teman-teman. Nah, pada saat itu si Joe ini mikirnya, aduh ada perampokan nih guys, aduh nggak bisa ini, gue harus nyari istri gue nih. Dan buru-buru si Joe ini nyari istrinya, tetapi makin dilihat, rupanya di rumah itu tidak ada sedikit pun indikasi pencurian dan perampokan guys. Sehingga Joe ini mikir, aduh istri gue ini kabur, teman-teman, membawa anak gue dan membawa seluruh perabotan rumahnya, seperti itu. Hingga guys, beberapa hari kemudian si Joe ini mendapat kabar bahwa istrinya ini telah menelantarkan anaknya, dan istrinya ini pun sudah berubah menjadi seperti itu guys. Nah, mendengar hal itu si Joe ini naik darah guys, dan akhirnya dia ini emosi parah, teman-teman, dan dia ini pun memutuskan untuk mencari istrinya di jam 12 malam guys, di sekitaran jembatan yang diduga merupakan tempat tinggal istrinya, teman-teman. Lalu di tengah-tengah jalan dia ini bertemu dengan dua tunawisma cowok, dan langsung nanya nih, Pak, kalian tahu nggak ini cewek ini gini. Nah, pada saat itu tunawisma kedua cowok ini pun nggak tahu lah dengan istrinya si Joe ini gitu guys, seperti itu. Lalu mendengar jawaban kedua tunawisma ini yang nggak tahu, tiba-tiba si Joe ini kesal sejadi-jadinya guys, dimana dia ini mikir, aduh kayaknya dua orang ini kayaknya tahu istri aku cuma nyembunyiin aja. Dia ini ngarang-ngarang sendiri guys, sehingga dia ini kesal gitu. Jadi jawaban yang belum
itu kebenarannya dia ngarang-ngarang sehingga dia ini mikir nih kalau dua tunawisma cowok ini merupakan orang yang mengenal istrinya, padahal mah dia orang nggak kenal guys. Dah abis itu Joe ini pun langsung pergi meninggalkan TKP, dan dia ini kemana coba? Dia mengambil kampak teman-teman dan langsung mengenggal kepala kedua tunawisma itu dari belakang dan langsung modar dua-duanya, meninggal. Lalu si Joe ini pun meninggalkan kedua mayat itu random aja guys. Nah saat dia ini jalan pulang, dia ini bertemu dengan kupu-kupu malam. Ya kalian tahu ya kupu-kupu malam apa. Dan bertanya nih kayak, kamu kenal nggak dengan anak saya dan istri saya gini-gini. Nah kupu-kupu malam itu ngomong kayak, ih nggak kenal pak, maaf ya. Dan kalian tahu si Joe ngapain? Dia lagi dan sampai meninggoy di tempat teman-teman. Senggol bacok. Dan guys, lalu setelah si Joe ini membunbun wanita malam tersebut, dia ini jalan lagi teman-teman. Dan dia ini bertemu dengan wanita malam lagi teman-teman. Lalu dia nanya lagi bla 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 bla. Dan wanita malam itu ngomong, nggak tahu. Terus itu ya udah di lagi wanita malamnya hingga meninggoy seperti itu. Serius Bang Yoga, jasadnya itu cuma dilantarin doang? Enggak sih guys, jasad itu setengah itu dikuburkan di kuburan dangkal, setengahnya lagi ditenggelamkan sehingga jejaknya itu bersih teman-teman, seperti itu. Lalu guys, beberapa hari kemudian akhirnya jasad yang berada di semak-semak ini ketahuan teman-teman. Dan pada saat itu si Joe ini pun ditangkap dikarenakan tuduhan pembunuhan dan dihukum 18 bulan penjara guys. Kok 18 bulan penjara? Dikarenakan pada saat itu tidak ada cukup bukti untuk menguatkan dan memberatkan si Joe ini teman-teman, seperti itu. Lalu guys, setelah keluar dari penjara, si Joe ini kan lumayan melarat teman-teman. Dan akhirnya dia ini pun meminta pekerjaan kepada bosnya terdahulu. Dimana kan dia ini sempat menjadi super ya guys. Dia ini akhirnya minta pekerjaan. Dan akhirnya langsung diterima baik nih dengan bosnya. Dikarenakan si Joe ini memang ulen dan ulet kerjanya guys. Sehingga langsung diterima. Dan pada saat itu bosnya ini pun meminjamkan salah satu box kontainer yang kosong untuk tempat tinggal Joe sementara. Dan pada saat itu mulailah keberingasan si Joe ini dimulai teman-teman, dimana si Joe ini pun mengundang wanita malam untuk ke kontainernya. Abis itu ya dia berhahi-hahi dan tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, wanita malam tersebut langsung hingga meningsoy dan dagingnya disimpan di situ dan dijadikan dagingan, seperti itu guys. Nah, korban-korban wanita-wanita malam ini nih banyak guys di Joe ini nih, yaitu polanya sama, diajak ke kontainernya, dicek hai dia, nah ini ada seperti itu hingga akhirnya daging-daging dari orang-orang ini menumpuk di kontainernya si Joe. Dan dari situlah mulai ide gila Joe untuk membuat burger dari daging manusia. Usaha burger. Ya kalian tau lah dagingnya apa guys. Jadi dagingnya itu daging babi dicampur dengan daging manusia yang masih segar dan dijadikan dagingan untuk potongan burger. Karena kan si Joe ini sering membun-bun orang, akhirnya pembun-bunan orang itu disebut sebagai Joe ini merupakan hobi. Jadi dia ini terus pengen terus sehingga si Joe ini ya itulah sudah kecanduan untuk seperti itu teman-teman. Bahaya banget. Dan tanpa diduga teman-teman, burgernya si Joe ini laris manis. Dan tanpa sadar, semua orang yang membeli burgernya si Joe ini pun berubah menjadi kanibal guys. Kecanduan daging manusia nih orang-orang. Hingga puncaknya teman-teman, ada seorang wanita malam bernama Rita yang pada saat itu ya pengen menjadi korbannya si Joe teman-teman. Tetapi pada saat si Joe ini nih pengen mau si Rita ini berhasil menghindar dan akhirnya si Rita ini kabur teman-teman. Nah setelah Rita ini kabur, dia ini bertemu dengan polisi teman-teman. Nah pada saat dia ini bertemu polisi, langsung lah diaduin semua tentang kebrutalan si Joe ini. Dan si Joe ini nih di sisi lain, dia ini sudah mengerti nih dengan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Dan si Joe ini pasrah aja teman-teman. Polisi datang, dia ini mengaku semua kebrutalannya dan dia ini sudah membunuh wanita malam dan dijadikan burger teman-teman. Dan itulah dari si Joe tersebut. Lalu singkat cerita, awalnya si Joe ini pun dijatuhi hukuman mati. Tetapi karena ada pertimbangan apa gitu, dia ini akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup aja. Dan si Joe ini pun meninggal dunia pada tahun 2017. Seperti itu teman-teman. Gimana kalian pengen ngerasain burgernya si Joe? Silahkan komen di kolom komentar ya guys. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan kita mengenai burger daging manusia. Ini panjang banget ya cerita kriminal ini.
Mager banget, mending cerita horor sih guys. Tetapi kalau ini rame aku bakal selang-seling lah, horor kriminal sama kriminal. Semoga kalian juga nggak bosen ya guys. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu yoga lagi di video selanjutnya nih. Bye bye.